kebaikan itu menular. Ya. Nah, kemudian diunggah oleh anak-anak remaja di media sosial masjid, mau bayar sawah ditolak karena wakaf. Tiba-tiba ada orang telepon dari Jakarta juga, Pak, saya juga punya sawah di Jalan Kaliurang itu, kalau masjid mau saya wakafkan. Datang lagi. Ada dari Temanggung orang telepon, Pak, saya nggak mau wakafkan sawah, Pak. Sawah saya banyak. Ini saja kalau nanti saya panen, silakan masjid ngambil, saya sediakan hasil panen untuk bantuan warga miskin. Saya bilang, Bu, Jogja Temanggung itu kan 100-an kilo. Ibu mau bantu berapa supaya kami bisa ngambil? Ya kalau Pak Ustadz ke Temanggung bawa truk tak penuhi. Jadi kebaikan itu cepat menular, Pak. Kikir juga begitu, makanya kalau bendara masjid kikir-kikir, masjidnya miskin. Terima kasih. Dr. Kiai Ahmad Nur Al-Zahri MK yang terhormat Ketua Basnas Batis IDKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Saad Soeharto Anja, yang terhormat Sekretaris DPI Provinsi DKI Jakarta Al-Ustaz Haji Dul Fadli SPDI, yang terhormat jajaran DPI tingkat kota dan kabupaten provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Kiai Al-Had Al-Ustaz Jazir ASP beserta rekan dan tim Masjid Jogokarian, dan segera kepada para hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam untuk melihatnya, dunia untuk menuju kepadanya, dan memberikan kesehatan kepada kita untuk bertasbih karenanya. Salawat beriringan salat terucurahkan kepada sang pembawa berita gembira dan kemenangan yang menghapus gelapnya kebodohan dan menjadi lentera toleran, yang meninggikan nilai-nilai tauhid dan keimanan. Dialah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lupa tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga penduduk hari kiamat. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Muhammad Al-Hakim selaku MC pada hari yang berbahagia ini akan membacakan susunan acara ini. Acara pertama ialah bukaan. Acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga ialah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat ialah sambutan. Acara yang kelima ialah doa. Acara yang keenam ialah sesi dokumentasi. Acara yang ketujuh adalah sesi materi pelatihan. Acara yang kedelapan adalah sosialisasi di Masjid Nur Basnas Batis Provinsi DKI Jakarta. Acara yang kesembilan adalah penutup. Marilah kita beralih kepada acara yang pertama, ialah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. Selaku wakil ketua 112 Gadis Provinsi DKI Jakarta, mohon kembali kami hadir. Bapak Kiai, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa ala billah amma ba'du. Bapak yang saya dikenal di YouTube ya, Bapak Muhammad Jazir. Tapi kalau secara bahasa Jazir itu jamak daripada Jazir, pulau. Jadi Muhammad pulau-pulau, orang tua memberikan nama pulau-pulau. Ya mungkin idealisme orang tuanya supaya anaknya kelak menjangkau seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Amin. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, ada yang hadir? Wah, yang terhormat Dewan Masjid dari seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta, dan yang terhormat Ketua RI Haji Supri, yang saya kenal beliau itu sudah tahun 86 dan sekarang beliau eksis terus. Yang terhormat teman sejawat di Komisioner Basis Provinsi DKI Jakarta yang kedua, Bapak oleh pemerintah adalah zakat. Makanya ada undang-undang zakat tahun 2011 nomor 23 terkait kewajiban zakat bagi umat Islam. Jadi ini resmi. Makanya sekarang sudah ada namanya Basnas. Bayangkan, dan sudah ada di 34 provinsi, di kabupaten-kabupaten dan di wilayah kota. Coba kita, kalau umat Islam 2,5% menyalurkan zakatnya ke Basnas, khususnya di Provinsi Jakarta, Basnas Bajis namanya, itu nggak
APBD terus. Coba, ini kita Basnas itu baru bisa mengumpulkan, insya Allah 5 tahun ini baru 300 miliar. Sangat kecil dibandingkan dengan kemampuan daerah. Sangat kecil. Nah, cuma belum ada kepres. Sekarang kan kalau di Jakarta baru ada yang namanya dengan peraturan gubernur Pergub anjuran terhadap ASN. Kalau ada kepres yang mewajibkan seluruh ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan stakeholder yang mendapatkan keuntungan dari yang namanya APBN, APBD, semua badan milik usaha negara atau daerah, yaitu tambang mengeluarkan zakatnya cuma 2,5% Pak. Kalau pajak kan 10%, mau kita itu 12%. Kalau itu dilakukan, selesai yang namanya pakai mesin selesai. Makanya syarat yang memakmurkan mesin itu bukan sekedar mendirikan dalam arti membangun, bukan sekedar sholat, tidak, tapi ada yang mengeluarkan zakat. Jadi itu yang utama, zakat di Sunda. Nah ini jangan takut, kita harus kesini karena kaidahnya jelas. Ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, bahwa Allah akan memperhatikan kita selama kita memperhatikan orang lain. Itu aja, perhatikan aja. Ya maaf, perhatikan umat. Itu aja. Nah, itu kan dari keimanan. Walau biasa, jangan pernah takut. Ini yang saya di Basnas umpamanya dulu nggak lamar, diminta. Katanya pesan cukup ikut seleksi, ya udah ikut. Alhamdulillah. Dan nggak ada pikiran dapat honor, nggak ada. Pikirannya ya masuk aja. Ternyata ada honornya, alhamdulillah. Jadi itu bonus itu. Makanya ini pentingnya jadi kelasan. Jadi melayani kalau jamaah itu perlu. Umpamanya masjid semuanya sudah ada UPZ, unit pengolahan atau pengumpulan zakat, dan nanti undang-undang yang menjaga zakat satu waktu tidak boleh ada panitia zakat yang belum ada UPZ. Jadi semua masjid dan pengumpulan itu bukan untuk orang lain, untuk dikelola oleh masjid yang bersangkutan, sehingga masjid nggak ada yang minta jalan, cukup dengan UPZ yang dikelola. Tapi tentu harus profesional, nggak boleh abal-abal, nggak boleh. Ini yang perlu kita catat bahwa di situ sumber satu-satunya kita kadang-kadang mental ya bergantung kepada APBD, bergantung pada APBD. Padahal kita punya sumber dana yang dasar, belum nanti ada wakaf, belum ada hibah, belum infak, belum sedekah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya boleh dititipkan oleh Allah bahwa salah satu yang mendustakan agama itu kan ciri apa? Mendustakan agama. Satu, pelit, nggak peduli terhadap anak yatim dan nggak terhadap orang miskin, ya kan? Benar. Yang kedua, tidak menegakkan sholat, lalai sholat, tetapi cuma menunjukkan kewajiban. Yang ketiga, ria. Ayatnya pasti hafal semua. Ria. Jadi ingin dipandang orang, ingin dipuji orang. Dan yang keempat, enggan membayar zakat. Itu dusta, beragamanya dusta. Kalau mengamalkan satu ayat ini, itu luar biasa. Nah, ini karena itu
dalam kesempatan ini kita akan mendapatkan materi yang berkaitan dengan masjid sebagai ramah lansia dan juga untuk mereka-mereka yang disabilitas berarti di sudah bapak itu ada lingkungan untuk lantai 2 itu yang pakai roda itu bisa, itu salah satu. Kemudian kita akan mendapatkan juga materi pemberdayaan berbasis masjid. Itu kalau masjid kembali kepada fungsi masjid, buku-bukunya banyak. Fungsi masjid itu bukan hanya fungsi ibadah, tapi fungsi sosial, fungsi intelektual, pendidikan, fungsi kesehatan, ya, pusat kesehatan, fungsi pusat ekonomi, itu semuanya berasal dari masjid. Makanya dikala nama musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, maka jangan masuk ke Masjidil Haram. Itu banyak yang protes dulu sahabat-sahabat. Jangan takut, kata Nabi itu jangan takut. Ya ternyata orang musyrik, orang kafir nggak masuk ke Masjidil Haram, ekonomi sangat biasa. Maka ataupun Madinah itu sangat biasa. Jadi kadang-kadang kita bagaimana kalau membantu orang-orang kafir? Tadi ayatnya jelas. Ayat yang 17 surat Al-Taubah yang dibaca itu. Orang musyrik itu nggak mungkin memamerkan masjid. Kalaupun mereka menyumbang apa, itu tujuannya ada tujuan tertentu. Ya syukurnya ansabilillah. Pasti di apa namanya? Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Dr. Haji Muhammad Batin, selaku pimpinan dari Persija Jakarta dengan Pak Haji Franto, seluruh pengurusnya. Hormati hari di sini Kepala LDI Persija Jakarta Bapak Haji Supriyadi, Pak Idrus. Hormati wakili Ketua DPI DKI Jakarta Ibu Fajri, Bapak Ibu hadirin, terutama para pengurus masjid se-Provinsi DKI Jakarta yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Bila syukur mari kita salam panjatkan kepada Allah SWT atas semua nikmat yang kepada kita, terutama dan sahabatnya dinasti dan jaya dan Islam, sehingga kita pada hari ini hadir pada acara pelatihan dari masjid Provinsi Jakarta. Alhamdulillah ini dekat sinergi antara Badan Persija Jakarta itu mohon maaf kesempatan Bapak Ustadz dan dari ASP dari Masjid Joko Garian, alhamdulillah dari Jakarta. Ini juga berkunjung ya pada tahun 2002 ke Joko Garian, luar biasa manajemennya, mereka mandiri dan ya bagi masjid-masjid yang ada di DKI Jakarta. Disampaikan masjid di DKI Jakarta berjumlah saat ini berdasarkan data dari DKI Jakarta kurang lebih 444 masjid ya, yang 44 ya. Lagi 4.200 dan nambah ya setiap tahun. Itu suatu potensi yang luar biasa dan perlu kita kembangkan, apalagi diperlukan manajemen masjid yang lebih baik dari segi dakwah, imarah dan dinayahnya. Apalagi sekarang sedang digembar-gemborkan saat ini adalah masjid yang ramah disabilitas dan ramah juga lansia.
tahun ke depan. Biayanya gitu ya. Tapi kalau sifatnya temporer, sebulan kebutuhannya atau 2 minggu kebutuhannya itu memang garis baris DKI Jakarta. Alhamdulillah tahun ini garis baris targetnya 3,4 miliar ya, targetnya. Insya Allah mudah tercapai. Bantuan kita semua ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus eksis, terus membantu masyarakat Jakarta yang kompleks ya, apalagi kita akan menjadi kota yang mandiri, kota yang global, menjadi daerah khusus Jakarta karena IKN akan pindah ke Latin terpisah. Ya, Allah ya, itu ya. Baik, saya sampaikan bahwa di Indonesia itu kurang lebih hampir 1 juta masjid ya, atau 600.000 di masjid yang ada. Yang paling banyak adalah masjid di DKI kurang lebih 500 ya. Itu semuanya belum diberikan boti ya, itu ya, baru 3.350, jadi masih kurang 1.500 lebih ya, yang harus kita berikan juga botinya. Oh itu, Bapak Ibu tahu boti apa boti? Bantuan operasional tempat ibadah, bukan boti buat aktivis, bukan ya. Kita berikan 2 juta, sekarang 1 juta, betul menjadi 2 juta. Kita berikan terus, kita naikkan nilainya buat masjid yang ada di DKI Jakarta. Selanjutnya juga kita berikan juga pemusnahan jenazah 500.000 Pak. Dulu mungkin kita tidak memberikan kepada pemusnahan jenazah. Sekarang ada meninggal, kita berikan 500.000 kepada petugas pemusnahan jenazah yang ada di masjid DKI Jakarta. Alhamdulillah. Dulu nggak ada. Dulu ngaji kita berikan 3.300 ya, dulu ngaji setiap bulan terus tanpa putus ya, 12 bulan 500.000 seperti itu. Itu perhatian kita dan ke depan insya Allah kita berikan juga paket umroh buat merbot imam masjid dan majelis taklim insya Allah ya. Melalui DKI Jakarta. Kalau dari batas-batas mungkin sifatnya reward ya, penghargaan untuk umroh ya, seperti itu ya. Bahkan tahun ini sekarang kita sedang mengadakan lomba majelis taklim di rumah sakit juga sudah ya Pak ya. Kamar lansia, kamar disabilitas, kamar anak dan kamar duafa. Ini yang menjadikan Jakarta tetap maju, tetap eksis dan tetap dinamis buat kita semua. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada acara yang kita lakukan ini ya. Baik, mungkin yang dapat disampaikan satu dengan pantun dari mana datangnya lintas dari sawah turun ke kami, dari mana datang perintah dari Allah turun ke Nabi. Kasih yang tidak punya kasih cukup sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Kita kami tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكرم وجهك سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والعرش والكرم والعلم والدفء البلاء والوباء والمرض والالم بسم الله المعلم المنور باسم عفو الموضوع عفو على قول الله سلسل وحابة الرجال والهدى مصباح الإمام القاسم سيد الكون وشفيع قول محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الأرض والأجل يا من المسلم والموجم ويسلم عليه وسلم وتسليما. اللهم صل على محمد مفتاح باب
ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan sesi pelatihan yang luar biasa dalam membangun manajemen masjid. Kita tahu bahwa kita mungkin sedang dilema, bagaimana sih masjid itu bisa diatur, bagaimana sih masjid itu bisa kita fungsikan sesuai dengan fungsionalnya yang sesungguhnya. Maka di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir seorang tokoh nasional yang mungkin namanya sudah menggema di antara Nusantara. Dialah Ustaz kita, Ustaz Muhammad Jazir ASP. Tepuk tangan semua. Tak enak kata orang Betawi tanpa adanya pantun. Boleh sebelum sesi saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan bawa motor sambil disetut, ke hutan sambil nyari buaya. Bersama bimbingan Ustadz Jazir kita manut, memakmurkan masjid bersama-sama dan jaya, jaya, jaya. Baik, maaf kalau misalnya pantunnya nggak enak. Baik, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja bersama kita Ustadz Muhammad Jazir, Dewan Syuro Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu pun sama. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Maka kami tanggal 20 Oktober kemarin potong kerbau dan sapi. Untuk apa? Yang pertama, bersyukur kebodohan berakhir. Yang kedua, memberi contoh. Jangan omon-omon saja. Kalau mau memberi makan bergizi gratis, jangan nakal-nakalan. Makannya gratis, subsidi BBM dicabut, subsidi listrik dicabut, pajak dinaikkan. Itu namanya omon-omon. Ya, masjid bisa melakukan itu kalau pengelolaannya mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Turki semuanya, hampir semua masjid punya pasar, sehingga yang namanya madrasah, majelis taklim, masjid terurus dengan baik, ya, karena masjidnya punya sumber pendapatan dari pasar-pasar. Kalau di Indonesia terbalik, pasar yang punya masjid. Ya. Makanya masjid yang punya pasar, maka iklannya Pak, hotel kami, mall kami, toko kami hanya sekian meter dari Masjidil Haram, sekian meter dari Masjid Nabawi. Sekarang beberapa hotel di sekitar Masjid Jogokaryan iklannya sama. Hotel
kami hanya 25 meter dari Masjid Jogokarian gitu. Sekarang iklannya begitu hotel-hotel itu ya. Dan rame, kita tanya, kok hotelnya laris ini? Katanya kalau nginep di sini seperti di Madinah, Pak. Sebelum subuh keluar kamar, turun lift itu pada bareng-bareng bawa sajadah. Wah, ini mau jamaah ke masjid gitu. Jadi, nah, masjid menjadi sentral. Nah, salah satu tanggung jawab masjid ketika masyarakat mengalami musibah hadir. Maka ketika tahun 2003 kami merenovasi masjid, satu, kita kaji sejarah. Bencana apa yang sering terjadi di wilayah Yogyakarta? Ternyata pada masa Hamengkubuwono ke-6 sekitar tahun 1867 itu Jogja diguncang gempa besar sehingga Tugu Golonggilik runtuh, nanti dibangun Tugu Palputih yang ada sekarang ini. Maka tahun 2003 itu ketika kami merenovasi masjid menjadi 3 lantai, strukturnya sudah kita hitung tahan goncangan gempa 8,2 skala Richter. Karena di atas kemungkinan gempa yang besar hanya sekitar 6,2 skala Richter. Tapi waktu bangun banyak orang yang mentertawakan kita. Pak, ini mau bangun masjid atau jembatan nih, besinya besar-besar sekali. Nah, baru terbukti nanti 2006 Jogja diguncang gempa, 13 rumah di Kampung Jogokarian roboh, banyak rumah yang condong, kampus amblek itu ya, SD. Bencana apa yang kemungkinan terjadi kalau di Jogja 1 gempa, 2 erupsi Gunung Merapi. Jadi itu sudah kita perhitungkan kalau terjadi bencana, masjid harus aman. Jangan malah ada orang menjadi korban di masjid itu. Yang kedua, jika terjadi bencana, masyarakat mengungsi ke masjid, jangan terganggu aktivitas masjid. Maka kami bangun aula 2 yang luas, kira-kira bisa menampung 700 orang. Jadi kalau orang ngungsi tidur di masjid, tidak akan mengurangi space ibadah. Ruang sholat, ruang kajian tetap bisa berjalan. Kamar mandi, WC, ya, cucian, MCK, kita sediakan 48 unit. Jadi kalau orang ngungsi ke masjid tidak harus terlalu panjang antriannya. Mereka nyuci, jemur baju, semuanya sudah kita siapkan tempatnya. Sudah kita perhitungkan. Kemudian pengamanan dengan SDM yang terlatih, maka sejak 2003 kami buat namanya relawan masjid. Ya, bahkan angkatan pertama latihan untuk relawan itu terutama evakuasi medan sulit, kami minta bantuan langsung dari Kopassus. Jadi pelatihnya itu betul-betul yang berkualitas. Mengerti cara-cara Nabi dalam mengelola masjid. Insya Allah peradaban baru Indonesia yang maju sejahtera itu bisa kita capai. Setuju ya? Insya Allah dari Basnas ini dan akan membackup program itu. Mari yang mesti kita coba buat pilot project untuk kesejahteraan rakyat, apa yang bisa dilakukan di daerah. Jangan hanya omon-omon. Demikian sesi pertama ya. Lawan, kami sudah langsung terjun ke Aceh waktu tsunami. Ya, itu 1 hari saya juga ikut langsung. Waktu itu kita bisa ngumpulin 200 jenazah itu. Ya, di bawah jembatan Simpang Surabaya, di Banda Aceh, kita nyusur sampai Loknga, Lampoko, semuanya kita, alhamdulillah itu kita juga bisa langsung
langsung bergerak, karena di masjid ada kotak kebencanaan. Jadi kita tidak perlu kalau mau ada bencana ngumpulin dana, tidak, sudah ada dana standby. Karena ada satu kotak infak kebencanaan. Waktu COVID kemarin, awal COVID itu infak kebencanaan kita mencapai 400 juta. Tapi sepanjang COVID, alhamdulillah justru karena masjid aktif 24 jam melayani masyarakat, justru infak kita itu mencapai 2,4 miliar untuk kebencanaan. Sehingga waktu COVID, masjid itu bisa menampung 60 warga yang nganggur, kita standby-kan jadi relawan COVID. Ya, tugasnya mengubur kalau ada jenazah COVID, ya, melayani warga yang terpapar. Masjid memberikan makan gratis setiap hari. Kalau yang terpapar kami sediakan 2 rumah, yang satu untuk putra, satu untuk putri. Mereka, ya, kita karantina, makan 3 kali sehari dari masjid by request. Mau makan apa? Ada yang mau makan sate kambing, sate sapi, apa, semuanya. Bahkan kadang sampai 6 kali makan, jadi keluar karantina gemuk-gemuk. Kemudian keluarga yang terpapar itu per jiwa selama 15 hari diberi uang saku dari masjid 500.000. Nah, itu sepanjang COVID. Kita membagi sanitizer gratis, masker, baju hazmat gratis. Ketika mencari sanitizer nggak ada, mau buat ada lagi perdebatan. Lah, jadi problem utama banyak DKM tidak pernah menyelenggarakan rapat kerja melibatkan masyarakat. Banyak masjid tidak punya konsep 1 tahun itu apa yang mau dikerjakan, yang tidak juga tersosialisasi. Benar gak, Pak? Hampir semua masjid sudah punya rapat kerja, punya dokumen apa yang mau dilakukan untuk tahun depan, melibatkan berapa orang. Kadang-kadang hanya rapat beberapa orang saja, sehingga orang lain merasa tidak dilibatkan. Ketika buat program ini, nanti dia, oh masjid kok begini-begini. Kalau terbuka program ini, perdebatannya di dalam rapat kerja itu. Jadi sudah tidak ada perdebatan lagi, tinggal melaksanakan. Nah, ini sudah menjadi SOP kami. Harus ada rapat masyarakat, tidak hanya pengurus, menyusun program kerja masjid. Bahasa gagahnya itu GBHM, garis-garis besar haluan masjid. Jangan program masjid itu tergantung ketuanya. Yang masjid itu dipikir bersama. Nah, ini tadi persoalan yang pertama disampaikan itu, yaitu karena tidak pernah terbuka mengajak masyarakat. Yang kedua, alhamdulillah kami dengan BKKBN ini sedang menyiapkan kurikulum baku untuk pesantren lansia. Insya Allah November nanti kita akan mengadakan TOT. Ini nanti insya Allah kita undang, ya. Insya Allah nanti Masjid Jogokaryan bekerja sama dengan BKKBN Nasional, kita akan mengadakan pelatihan untuk para pengelola dan pendamping pesantren lansia nasional yang kurikulumnya baku, dibuat kalau bisa semua pesantren lansia itu sama programnya, atau lebih kurang ada panduan pokoknya. Sebab kalau BKKBN sudah punya sekolah lansia, ya, pesantren lansia belum ada. Kemarin kami sudah mengadakan FGD dengan BKKBN, kemudian dengan beberapa yayasan yang sudah mengelola pesantren lansia. Nanti kita akan bakukan bentuknya lansia, didaktiknya, kurikulumnya
metodenya seperti apa. Misalnya metode menerjemahkan Al-Quran bagi lansia, gitu ya. Ada beberapa metode yang sedang kami uji coba dari para penyusun. Ya, itu ada metode Adami. Ya, ada banyak, ada sekitar 7 metode pembelajaran menerjemahkan Al-Quran bagi lansia sejak pemula, ya. Gitu. Jadi insya Allah nanti TOT, nanti mungkin kami juga akan mengundang Basnas misalnya di DKI ini juga bisa mengirim utusan nanti kalau kita adakan pelatihan untuk calon pengelola dan pendamping pesantren lansia. Juga mungkin pengelola masjid-masjid ramah lansia, ya. Kita akan adakan pelatihan secara spesifik. Kami kerjasama dengan BKKBN, cuman kebetulan ini kan baru saja pergantian kepala BKKBN ini, ya, baru dilantik tanggal 21 kemarin. Nanti kita akan berteman lagi supaya bisa ada panduan yang seragam, gitu, kalau bisa, ya, berdasarkan pengalaman dan konsep pengalaman yang sudah mengelola problemnya apa dan konsep para ahli lansia. Kebetulan dari BKKBN itu ketua timnya namanya Dr. Juni, itu dia doktornya tentang lansia. Kemudian juga dari UIN Bandung itu juga doktor tentang kurikulum pendidikan lansia. Nah, ini kita nanti akan himpun para pakar itu untuk kita mengisi TOT. Insya Allah di bulan November. Ya, insya Allah kita saya sepakati akan adakan itu di bulan November, tinggal sebentar lagi, ya. Kalau toh mundur mungkin Desember. Ini nasional akan kita adakan. Rencananya nanti di pesantren lansia yang tadi saya ceritakan wakaf yang 7 hektar di Tuban itu, ya. Jadi itu insya Allah nanti pelaksanaannya di sana. Ya. Saldo nol di pertanyaan ketiga dan banyak yang sering menanyakan sebetulnya sudah saya jelaskan di podcast waktu itu dengan Bambang Wijoyanto. Bermula sebetulnya tahun 2003. Satu saat bendara masjid saya itu didatangin orang mau pinjam uang 43 juta. Bendaranya nemuin saya, Pak Ustadz, ini ada tetangga kita, jamaah kita, keluarganya mau pinjam uang masjid 43 juta. Untuk apa? Bapaknya sudah 3 bulan lebih di rumah sakit, berapa kali operasi, ini sudah boleh dirawat di rumah. Tapi biayanya mencapai 43 juta, keluarga nggak punya dana. Saya tanya, kas kita berapa waktu itu? 48 juta. Udah, jangan dipinjamkan, kasihkan aja 43 juta. Kasihkan aja. Terus berarti saldo kita cuma 5 juta, Pak? Iya. Kasihkan sekalian aja. Itu apa? Nanti kalau dia rawat inap kan perlu rawat jalan kan perlu bolak-balik ke rumah sakit, kasihan kamu nggak punya. Saldo kita nol, Pak. Nggak apa-apa. Itu nggak tahu, tiba-tiba tersebar di masyarakat, masjid tidak punya saldo. Sore hari maghrib ada seorang jamaah masjid namanya Haji Muhammad Kamil, pengusaha kayu jati, nemuin saya di masjid. Pak Ustadz, kasnya masjid habis ya? Habis. Untuk apa? Tadi bantu yang yakin begini. Udah, ini saya ganti 50 juta. Isa itu ada lagi namanya Pak Haji Kam. Pak, uangnya masjid habis ya? Iya. Ini saya 50 juta. Malam itu 3 orang kasih 50 juta. Jadi saya menghabiskan, mengenrolkan 43 juta, dapat 150 juta. Ya. Jadi insya Allah kebaikan itu akan mengundang orang baik. Jangan khawatir ketika kita berbuat baik. Makanya pola pikir kita memikirkan rakyat. Makanya jangan sampai mengangkat bendahara itu orang-orang kikir. Wah, nanti kita nggak punya uang.
sering sampaikan kepada pengurus masjid, terutama di tempat saya. Sering ada masjid itu, mohon maaf, cara berpikirnya pengurus itu cara berpikir orang miskin. Bukan orang miskin ya, cara berpikirnya. Contoh masjid ditulisi, dilarang tidur di masjid, dilarang makan minum di masjid. Saya tanya, lu kenapa? Nanti karpetnya kotor. Lah, cara berpikir orang miskin takut membeli karpet baru. Kalau saya balik. Kalau karpetnya kotor, alhamdulillah segera ganti yang lebih baik. Nah itu cara berpikir orang kaya. Jadi ya, hari ini kebetulan kami lagi pengiriman karpet dari Turki karena kemarin ada seorang jaksa datang ke Jogokarian, Pak, saya mau wakaf karpet berapa? 100 juta. Wah, maaf Bu, itu seorang jaksa. Kalau mau ganti karpet lantai atas ini nggak cukup 100 juta, paling tidak 380 juta. Tapi nggak apa-apa kalau Ibu cuma wakaf 100, nanti kami masjid yang nambahin kurangnya. Siang hari datang, Pak, saya semuanya ini. Sorenya datang lagi apa? Alhamdulillah Pak, saya dapat SK sekarang diangkat jadi kepala kejaksaan tinggi di mana. Jadi paginya wakaf, sorenya dapat jabatan. Ya, nah ini 3 bulan kami pesan karpet ke pabrik di Turki sana karena itu tebal lembut. Jadi kalau untuk tidur itu enak. Jadi kalau jamaah ngantuk tidur di masjid itu enak. Gitu, ya. Jadi sederhana saja sebetulnya cara berpikir. Ya. Jadi sering di situ takut mengeluarkan uang untuk kebaikan. Jadi alhamdulillah kebaikan itu akan menjadi magnet orang-orang baik untuk datang. Tapi kalau pengurus masjid sendiri tidak terpanggil berbuat baik, ya tidak akan banyak orang baik datang. Itu kira-kira begitu rumusnya. Seperti kalau saya minum ini, kalau panitia sudah menyediakan gelas ini penuh air, tidak saya minum masih penuh, maka panitia tidak akan nambah. Tapi kalau air ini sudah kosong, panitia lihat sediakan. Demikian juga Allah. Wah, masjid ini kasnya habis, segera dikirim orang baik untuk isi kas. Tapi kalau masjid kasnya masih banyak, Allah biarin, biar aja kasnya masih banyak. Jadi nggak pernah dapat uang lagi. Ya. Ini sederhana kok sebetulnya. Tidak mungkin kebaikan itu tidak menjadi magnet orang baik. Satu saat kami berpikir memberi beras itu supaya bisa berasnya bagus, maka kami mau beli sawah, masjid membeli sawah supaya kita bisa nanam padi varietas yang bagus untuk bantuan beras bagi warga miskin. Jangan memberi bantuan itu raskin, sudah berasnya jelek, banyak kutunya gitu ya. Ayo kita bantu orang miskin dengan beras yang bagus. Kalau perlu kita nanam padi yang bagus. Beli sawah. Ada iklan di koran Kedaulatan Rakyat di daerah Moyudan Sleman itu ada tanah sawah mau dijual. Kami beli. Sudah deal harganya. Pemiliknya orang Jakarta asli kampung sana. Janjian mau ketemu di notaris tanggal sekian. Kami sudah bawa uang. Sampai di notaris sama pemilik bertanya, Pak, ini nanti sawah ini dibalik nama atas nama siapa? Oh, atas nama masjid. Loh, masjid kok beli sawah untuk apa? Kami jelaskan, kami ini tiap bulan memberikan bantuan sembako untuk 480 kakak miskin. Ada beras, ada minyak goreng, ada gula teh, ada telur. Oh, jadi nanti untuk sawahnya ini tuh berasnya untuk bantu orang miskin, ya? Nggak jadi saya jual Pak, saya wakafkan saja. Itu akhirnya di notaris itu akadnya wakaf, bukan jual beli. Uangnya kami bawa utuh Pak. Itu kebaikan itu menular. Ya. Nah, kemudian diunggah oleh anak-anak remaja di media sosial masjid, mau bayar sawah ditolak karena wakaf. Tiba-tiba ada orang telepon dari Jakarta juga.
punya sawah di Jalan Kaliurang itu, kalau masjid mau saya wakafkan, datang lagi. Ada dari Temanggung orang telepon, Pak, saya nggak mau wakafkan sawah, Pak. Sawah saya banyak. Ini saja kalau nanti saya panen, silakan masjid ngambil, saya sediakan hasil panen untuk bantuan warga miskin. Saya bilang, Bu, Jogja Temanggung itu kan 100-an kilo. Ibu mau bantu berapa supaya kami bisa ngambil? Ya kalau Pak Ustadz ke Temanggung bawa truk tak penuhi. Jadi kebaikan itu cepat menular, Pak. Kikir juga begitu, makanya kalau bendara masjid kikir-kikir, masjidnya miskin. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Islam mulia, jelang generasi gemilang, takkan hentikan bersiar Islam mulia, jelang generasi gemilang.